Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Mantep nih, di episodenya lalu berkat Grace, anak-anak berbakat senior udah nemuin obat permanen Nix 88 guys. Terus yang jadi masalah sekarang, Peng udah kesuntik Nix 88 dan menyerah begitu saja kepada si botak support. Nah kalau begitu, bakalan kayak gimana nih perjuangan anak-anak berbakat? Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita. Support si botak jahat mengecek ulang kamera keamanan rumah Ned. Di sana, Grace dan gengnya mencuri sesuatu yang berharga, yakni resep obat Nix 88. Di ruang rumah sakit, Grace bercerita, ia tak merasakan apa-apa, tubuhnya seperti dikendalikan orang lain. Namun rasanya aku tak asing dengan orang ini, entahlah bagaimana. Temannya curiga, mungkin ini ada kaitannya dengan bakat Grace. Lalu Pak Support datang sambil berkata akan membantu memberikan jawaban kepada Grace. Sepanjang ajaran semester ini, Grace tak menunjukkan perkembangan. Tapi melihat apa yang dilakukannya akhir-akhir ini, semisalnya cuma Grace yang gak terkena virus Nix 88. Mungkin aja itu karena potensi miliknya. Yang menurut Pak Support, Grace menggunakan bakat itu untuk melawan dirinya. Support percaya Grace melakukan semua itu tanpa sadar. Fakta, kalau Grace mengungkapkan apa yang sudah disembunyikan Support selama 30 tahun kepada teman-teman membuktikan sepertinya siswi ini berbahaya untuk Support. Pun melapor, sudah mempelajari dokumen yang diberikan. Itu adalah sebuah rancangan mesin radiasi untuk membunuh sel berbakat. Nah, untuk cara kerjanya, setelah alat itu membunuh sel berbakat yang menjadi inang virus Nix 88, semua penyakit akan hilang. Namun, Time dan Third masih ragu, sebab jikalau sembuh, mereka tak bisa lagi menggunakan bakatnya, karena bakatnya sudah dimatikan oleh alat itu. Dan sekarang mereka juga khawatir, karena Grace belum kembali semenjak pergi dengan Support. Om dari kejauhan cuma menyimak teman-temannya itu berbicara. Support menekan Grace, bertanya apa maksud pencurian rancangan mesin berbahaya untuk anak berbakat itu. Grace masih mengelak tak tahu. Akhirnya Support memutuskan untuk menahan siswi itu. Support menemui Pom yang sudah terbaring sakit di tempat tidur. Ia berkata tak akan melepaskan Pom semudah itu. Setelah semua yang terjadi, gila nih orang, emang botak psikopat. Support ingin semua teman-temannya melupakan Grace untuk sementara waktu. Pesannya kepada Pom. Adegan berpindah kepada Peng yang sedang biasalah bacot di depan laptop. Ya udahlah ya, skip aja. Lewat Support, kementerian memberikan pengumuman baru kalau semua siswa-siswi hanya makan dan minum air yang diproduksi oleh kementerian tanpa mengizinkan produk lain masuk ke sekolah. Pun tentu saja khawatir, anak itu bahkan tak mau minum air kementerian. Dia menampung air botol sendiri di kamar kosnya bersama Om. Karena bisa saja Nix 88 sudah dimasukkan lewat makanan. Cuma orang seperti Support yang tega melakukan hal itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang paling penting sekarang, kita harus menjaga diri sampai lulus dari sekolah ini, ungkap Pun. Anak-anak berbakat belajar bersama untuk ujian, tapi Om tak bisa fokus. Mereka saling mengatakan kalimat perpisahan. Pun juga minta maaf atas kelakuannya kepada Kon. Begitu juga Kon kepada mereka. Om sangat cengeng, air mata mulai membasuhi wajahnya. Saat itu juga, Claire mulai membuli Om bersamaan teman-teman lain juga. Pasukan itu memang belum lengkap kalau belum ada Peng dan Wave. Mereka sebenarnya juga ikutan, tapi cuma memantau dari kejauhan menggunakan alat yang Wave pasang. Dari sini, persahabatan mereka berdua semakin akrab, apalagi Wave menawarkan Peng untuk daftar di kampus yang sama. Shannon sedang berdiri di puncak salah satu gedung. Ingatannya kembali ketika waktu itu Shannon mau membunuh Support. Tapi yang terjadi malahan Support memanfaatkan Shannon untuk meraih ambisinya. Bahkan sesudah 10 tahun ingatan Shannon hilang, anak itu masih diperalat oleh Support. Pak Pom berhasil menemukan Shannon lewat bantuan Time. Ia tak marah sama sekali kepada sahabatnya itu. Malahan ia merasa iba atau kasihan. Shannon pun berkata jujur, tujuan hidupnya saat ini adalah kembali berteman dengan Pom. Lantas, Pom mengajaknya bergabung bersama mengalahkan Support.
Peng dan teman-temannya tak boleh berjuang sendiri. Pom membawa Chenon ke suatu tempat. Di sana terdapat komputer canggih, tak tahu apa yang mau mereka perbuat. Grace dibawa ke tempat persembunyian support muda. Di sana juga ada Peng yang mengawal mereka. Grace ditempatkan pada alat ciptaan support waktu ia muda. Ternyata guna alat itu adalah untuk membangkitkan bakat seseorang secara paksa. Program berbakat cuma cara termudah untuk menemukan bakat, tapi untuk kasus Grace berbeda. Dengan alat ini kita akan melihat potensimu, ucap support selagi mulai mengaktifkan alat itu. Suara berfrekuensi khusus terdengar, membuat kepala mereka sakit semua. Bahkan Peng dari kejauhan masih harus menutup telinganya. Tiba-tiba sekejap, Grace masuk ke alam bawah sadar lagi. Di sana ada wanita misterius sebelumnya. Ia begitu heran mengapa Grace bisa masuk ke tempat ini sendirian. Karena biasanya dirinya lah yang memanggil Grace datang. Seharusnya butuh 10 tahun dari sekarang. Barulah Grace akan memahami potensinya. Kau siapa? Mengapa selama ini kau ada dalam pikiranku? Tanya Grace. Kita adalah orang yang sama. Kau akan segera menjadi aku. Kau masa laluku dan aku masa depanmu, ucap wanita itu. Wah, tebakan kita benar. Itu adalah Grace versi kecil yang bertemu dengan Grace versi besar. Jadi, sudah dapat kita simpulkan kalau bakat Grace yakni melihat masa depan. Sekejap, Grace terbangun dari pingsannya dan langsung memanggil si botak itu. Oke, ini adalah saatnya Grace besar beraksi. Support paham kalau dalam tubuh anak itu bukan Grace lagi, melainkan orang lain yang mengejeknya dan berkata, bagaimana jika suatu hari nanti ada orang yang potensinya lebih hebat daripada Anda? Seberapa hebat Anda berjuang juga tak akan pernah menang, ucap Grace tersenyum. Di rumah sakit sekolah, sepertinya Kon sudah semakin sehat. Meskipun bocah itu tak menikmati bakatnya, tapi kehadiran Mon cukup membuatnya bersyukur. Claire menemui Pun yang termenung. Bocah itu takut kalau mesin radiasi penghancur Nix 88 akan berbahaya bagi mereka semua. Pun, kita sudah kehabisan akal. Sebuah pilihan sangatlah berarti, ucap Mon yang tiba-tiba datang dari belakang bersamaan Kon yang juga menawarkan diri untuk dijadikan eksperimen pertama. Aku terkena virus dan aku membenci potensiku. Bagiku ini adalah sebuah pilihan, ucap Kon berusaha meyakinkan Pun. Apa boleh buat? Pun membawa mereka ke ruang uji coba. Ternyata alat itu sudah dibuat olehnya secara diam-diam, tanpa memberitahu teman-temannya. Kon sangat bersemangat dan tak akan menyalahkan Pun jikalau alat ini gagal, ucapnya. Persiapan pun dimulai. Kembali ke tempat support. Grace mengatakan kalau meskipun support membuat pertahanan yang kuat, anak-anak itu akan mencari cara lain, berusaha dan terus berusaha. Di tempat lain, Om Chenon juga Pom bersemangat. Mereka bertiga rupanya mendapatkan file audio anak berbakat. Tidak, itu bukan didapatkan, melainkan dibuat ulang. Sebab sesungguhnya yang memodifikasi gelombang audio itu adalah mereka berdua. Berdasarkan pengalaman kerja mereka dengan support. Lalu Wave datang. Balik ke ruang uji coba. Di sana alatnya sudah diaktifkan. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba tangan Kon terjatuh. Semuanya terdiam, agak panik. Kon tak bergerak sama sekali. Dan siapa yang menyangka anak itu cuma tertidur. Dari sini mereka menyimpulkan mesin radiasi Nix 88 berhasil bekerja dengan baik. Kamu tak bisa mengalahkan masa depan, ucap Grace. Tapi Super berkata, kamu lupa kalau masa depan ditentukan oleh saat ini. Dan sekarang itu ada di tanganku. Balas Support lalu pergi. Grace terdiam, begitu juga dengan tokoh utama kita sejak tadi. Peng memberikan pidato basa-basi, pokoknya banyak bacot lah, ke anak-anak di sekolah sebelum beberapa hari ujian dimulai. Tiba-tiba saja sudah ada Om berdiri dan menegur Peng yang sedang berakting atau tak nampak ikhlas ketika berbicara. Support langsung juga ikutan berdiri, marah kepada Om yang mengganggu kegiatan mereka. Spontan, sistem sekolah dihack. Siapa lagi kalau bukan Wave? Speaker di ruangan itu memutar suara yang biasanya digunakan untuk pencarian anak berbakat. Beberapa saat kemudian, Bu, seorang siswi berteriak. Itu adalah gelombang audio khusus mengaktifkan sel berbakat, dan siapapun yang bereaksi ialah anak berbakat terpilih. Sedangkan bagi kamu-kamu yang tidak mendengar, kamu bukanlah siapa-siapa. Kau bukan anak berbakat terpilih, ucap Om. Bocah itu lanjut berbicara. Ia akan menyebarkan audio ini ke internet secara luas.
supaya anak-anak tak akan di bawah kontrol Nix 88 dan support. Temukanlah minatmu sendiri, kejarlah cita-citamu. Kalian tak perlu di bawah kontrol Pak Direktur, karena hal itu akan mengganggumu. Ucap Om juga sebagai penutup 2 episode terakhir sebelum series ini selesai. Dan thank you. Flying high like a bird in the bees.